Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Maha Esa atas rahmatnya kita bisa hadir lagi di PJJ pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas selanjutan materi pada minggu lalu. Tapi sebelum kita lanjutkan, lebih baiknya kita berdoa agar dapat dimudahkan dan dipahami oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa beragama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan materi dari persamaan garis lurus. Kemarin terakhir kita membahas yaitu menentukan gradien garis. Apa itu? Saya ulang sedikit. Gradien adalah suatu derajat kemiringan dari suatu garis terhadap sumbu X. Biasa gradien dinotasikan dengan huruf M kecil. Bentuk umumnya ada 3. Pertama, Y sama dengan MX. Yang kedua, Y sama dengan MX tambah C. Kemudian AX tambah BY sama dengan C. Jadi diingat, bentuk umum itu harus diingat. Jadi di bentuk umum Y sama dengan MX. Kalau ditanya gradiennya, maka yang lambang gradien adalah M. Berarti M adalah gradien. Contoh, Y sama dengan 2X. Kalau Y sama dengan 2X ditanya gradiennya, maka M adalah 2. Ingat itu ya, M adalah lambang dari suatu gradien. Nah, sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu mengenal gradien garis tertentu. A. Bentuk persamaan garis Y sama dengan MX tambah C. Ini bentuk umum yang kedua. Garis dengan bentuk persamaan Y sama dengan MX tambah C, gradiennya adalah M. Jelas? Contoh, tentukan gradien garis dengan persamaan Y sama dengan 3X kurang 2. Jawab, dari persamaan Y sama dengan 3X kurang 2, maka gradiennya adalah 3. Kenapa 3? Karena bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX tambah C, di mana M-nya itu adalah gradien, berarti gradiennya sama dengan 3. Sama? Mudah kan? Baik, yang B, kita lanjut. Bentuk persamaan garis AX tambah B tambah C sama dengan 0. Dengan gradien atau M sama dengan negatif A per B. Jadi hasilnya nanti negatif A per B. Contoh, tentukan gradien garis 2X tambah 4Y tambah 5 sama dengan 0. Di mana X dan Y-nya itu adalah variabel. 2 dan 4 dari samping X dan Y adalah koefisien, sementara 5-nya adalah konstanta. Ingat, maka kita lihat dari bentuk AX tambah B, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dengan rumusnya M sama dengan negatif A per B. Tentukan dulu A-nya. A-nya yang mana nih? Berarti A sama dengan 2 dan B sama dengan 4. Maka M sama dengan negatif A per B. Maka tinggal kita masukkan sama dengan negatif 2 per 4 atau M sama dengan negatif 1 per 2 atau setengah. Sana? Oke. C. Hubungan gradien pada dua garis lurus. Ada 2. Yang pertama sejajar dan yang kedua tegak lurus. Bagaimana dengan yang sejajar? Perhatikan. Bila diketahui garis K sama dengan Y sama dengan M1X tambah C dan garis L sama dengan Y sama dengan M2X tambah D. Y dan L adalah garis Y garis pertama, L garis kedua. Maka berlaku 1. M1 sama dengan M2. Kenapa? Gradien 1 sama dengan gradien 2. Jika gradien K sejajar dengan garis L, maka berlaku contoh 1. Tentukan gradien garis yang sejajar dengan 3X tambah 6Y sama dengan 8. Jawab, diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 6. Jadi untuk M1 sama dengan rumusnya juga yang tadi, negatif A per B atau negatif A-nya berapa? 3 per 6 sama dengan negatif 1 per 2. Karena sejajar, maka M1 sama dengan M2 nilainya sama, yaitu 1 negatif 1 per 2. Kemudian yang nomor 2, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Gradien 1 kali
gradien 2, ini syarat kalau tegak lurus sama dengan negatif 1. Jika garis K tegak lurus dengan garis L, maka contoh, perhatikan, tentukan gradien garis yang tegak lurus dengan 3x tambah 6 sama dengan 8. Jawab. Ingat, syarat kalau tegak lurus M1 kali M2, artinya gradien ke-1 kali gradien kedua sama dengan negatif 1. Cari dulu satu gradien, M1 dulu atau M2. Nah, untuk caranya untuk mencari M1 sama seperti yang sejajar. Lihat, ketahui 3x sama 6 sama dengan 8. Tentu A di sini adalah 3 dan B adalah 6. Maka M1 sama dengan negatif A per B. Berarti kalau itu tinggal masukkan negatif A per B, A-nya 3, B-nya 6. Berarti negatif 3 per 6 sama dengan negatif 1 per 2. Nah, karena tegak lurus maka berlaku untuk cari M2-nya, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Maka udah diketahui M1-nya berapa? Negatif setengah. Berarti negatif setengah kali M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 sama dengan negatif 1. Nah, ini negatif setengah. Nah, dikalikan pindah ruas. Kalau pindah ruas maka dibalik. Negatif 1 kali negatif 2 per 1. Lihat. Negatif 1 kali negatif 2. Positif 2. Positif 2 per 1 berarti 2 per 1. 2 bagi 1 sama dengan 2. Maka M2-nya adalah 2. Jelas? Bisa nak? Oke. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan yang saya berikan tadi dapat dipahami dengan baik dan mudah dicerna, diterima dengan pikirannya, dengan hati yang terbuka. Nah, di sini saya memohonkan kepada anak-anak Bapak agar kalau bisa di sini materi yang ini agak dicatat di buku catatan biasa yang seperti biasa kita sekolah kalau kita tatap muka. Karena sebaik-baiknya ingatan adalah suatu catatan. Nah, jadi saya mohon pentingnya catatan itu, nanti kalau sebentar lagi kita akan mengadakan PAS, penilaian akhir semester. Nanti saya kasih jadwalnya bagaimana. Ini mohon dipelajari, dan ini materi garis lurus minggu depan mungkin kita membahas persamaan garis lurus, ada materi yang terakhir. Oke, nah setelah ini nanti akan saya berikan tugas. Mudah-mudahan tugas itu bukan jadi beban, tapi tugas itu untuk memotivasi biar kita tuh lebih paham, memahami materi yang baru diajarkan. Mungkin ini aja video pembelajaran dari saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.